AI dapat membantu pekerjaan tapi tidak dapat menggantikan, karena AI sendiri untuk kedepannya mungkin masih belum sempurna. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti marketing, accounting, ataupun pendataan maupun IT itu dapat dibantu menggunakan AI tapi tidak bisa digantikan. Karena contoh untuk pekerjaan marketing, marketing itu punya taste-nya sendiri atau rasanya sendiri untuk melakukan pekerjaan atau melihat audiensnya bagaimana. IT juga sama, mereka mempunyai harus menganalisa barang-barang apa yang akan mereka gunakan, toolsnya apa akan yang digunakan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan fisik seperti memasak, pembangunan, itu untuk digantikan AI sekarang itu mungkin akan lebih susah, karena mereka menggunakan dan menghitung untuk kalkulasi menggunakan barang tersebut, contoh semen atau pasir dan lain-lain. Itu tergantung dengan kondisi di lapangan, maupun itu juga memasak karena menggunakan condiments yang berbeda sebelumnya. Itu sih menurut. Menurut saya, pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan memberikan berbagai keuntungan bagi mahasiswa maupun pekerja nih. Teknologi ini dapat membantu pengguna memperoleh informasi secara cepat, memahami materi yang dianggap sulit, serta menyediakan contoh dalam penyelesaian tugas akademik. Kehadiran AI menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien, karena akses terhadap informasi dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, penggunaan AI perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan proporsional. AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam proses belajar, bukan sebagai pengganti upaya memahami materi secara mandiri ya. Apabila mahasiswa hanya menyalin hasil yang diberikan AI tanpa pemahaman atau kemampuan berpikir, serta penguasaan materi berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa AI merupakan inovasi teknologi yang memiliki peran penting dalam pendukung kegiatan pendidikan apabila digunakan secara tepat. Teknologi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, namun mahasiswa tetap perlu aktif membaca, memahami konsep yang dipelajari, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara mandiri agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Oke, segitu aja pendapat menurut aku. Semoga memotivasi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya ingin bertanya ini kepada Ibu. Sebagai orang tua saya ingin bertanya, bagaimana menurut Ibu tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya itu membantu kegiatan aktivitas seperti apa? Sekarang kan udah banyak nih smartphone, salah satunya handphone yang sekarang yang terkenal tuh kayak Android. Pasti kan di situ kan ada Google, ada AI. Nah, sekarang orang lebih banyak menggunakan AI karena salah satu aplikasi AI itu bisa mengedit. Nah, menurut Ibu bagaimana cara kerja AI untuk membantu kehidupan Ibu sehari-hari dalam beraktivitas? AI sangat bermanfaat sekali buat saya, yaitu kayak saya tuh waktu itu periksa ginjal saya tuh hasilnya tuh 88. Ternyata saya lihat di AI fungsi ginjal itu umumnya masih baik dan tergolong benar-benar sangat ringan, bukan gagal ginjal kalau masih hasilnya 88. Sedangkan fungsi ginjal yang normal itu 90 yang normal. Kalau masih penurunan ringan 60 sampai 89 itu hasilnya masih ringan, sedangkan 88 itu masih normal. Kalau penurunan sampai 60 itu udah masuk penyakit ginjal kronis. Itu yang saya pakai dari AI. Saya kalau nanya sama orang, saya nggak jelas, tapi saya orangnya sangat pemalu, jadi saya lihat di AI karena AI itu berfungsi sekali untuk saya biar tahu nih kondisi kesehatan saya ginjalnya itu seperti apa, apakah baik atau enggak. Ternyata di sini harus konsultasi ke dokter, harus tahu riwayat penyakitnya, hasil pemeriksaan yang lain. Jadi betul-betul sangat bermanfaat sekali, karena kalau saya nggak lihat AI, saya nggak ngerti. Kalau dokter kan banyak kan diem,
kalau ditanya ya dijawab, kalau enggak ya enggak. Tapi dokter bilang hasilnya masih bagus, masih normal, karena penurunannya nggak terlalu sampai 60, sisanya enggak. Kalau 88 masih penurunannya masih ringan, cuma disarankan harus banyak minum air putih. Jadi manfaat AI itu buat saya sangat guna sekali, karena saya harus tahu perkembangan zaman, semua sangat lengkap di AI. Nah, kasih. Ya, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Semoga ini dari pendapat Ibu yang bermanfaat yang terdapat di AI bisa berguna untuk kalangan di masyarakat di sekitar di sini. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Menurut kamu AI itu apa sih? Menurut saya, AI itu adalah kecerdasan buatan yang memudahkan untuk kita di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti belajar, ngerjain tugas, kita mencari informasi pun juga di situ. Contohnya seperti misalkan dia ChatGPT atau Gemini, lebih banyak